Oke, sekarang saya coba bahaskan soal, anggap aja ini soal latihan ulangan ya, untuk listrik dinamis. Jadi satu set yang komplit, semua tentang listrik dinamis, bab fisika listrik dinamis. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Kawat tembaga banyak digunakan untuk menghantar arus listrik karena jadi hubungannya sama kawat yaitu ada di rumus R sama dengan Rho kali L per A. Kalau kawat penghantar arus, berarti itu kita pengen arusnya besar. Arus yang melewat bisa besar. Arus yang besar terjadi kalau hambatannya kecil. Gitu. Ya. Jadi kita pengen supaya nilai R ini kecil. Supaya nilai R ini kecil, berarti pertama hambat jenisnya harus kecil. Ya. Jadi satu betul. Terus nomor 2, sulit korosi itu ya. Jadi kalau korosi berkarat itu hambatannya akan membesar, semakin besar hambatan. Jadi kalau sulit korosi berarti justru bagus. Nah, yang gampang korosi mungkin seperti besi gitu ya, itu jelek untuk jadi kawat. Ya. Terus sedikit menghamburkan daya, ini juga betul, supaya arusnya ngalirnya banyak. Kalau dayanya banyak yang hilang, yaitu berarti kualitas kawatnya jelek. Ya. Sulit berubah bentuk atau dibengkokkan, ini nggak ada hubungannya. Jadi yang benar 1, 2, 3, nomor 1. Gitu ya, sedikit teori. Nomor 2 juga, nilai hambatan seutas kawat dapat bertambah besar jika, nah ini hambatan kawat lagi ya, jadi bermainnya di rumus Rho L per A, sama rumus yang ada hubungan sama suhu, RT, R0, 1 plus alfa delta T. Gitu ya. Nah, poin 1, kawat dipanaskan. Dipanaskan, itu delta T-nya positif. Delta T positif menyebabkan RT-nya membesar. Dipanaskan itu membuat tambah besar, benar. Ya, sementara berarti kebalikannya ya, kalau didinginkan itu delta T-nya negatif, makin dingin. Berarti RT-nya mengecil. Salah. Oke, dibengkokkan, bengkok itu tidak mengubah apapun dari rumus itu, jadi enggak juga. Nah, kalau ditarik hingga bertambah panjang ini kan L-nya membesar ya. L-nya membesar, tapi kalau ditarik itu kamu coba bayangin tarik karet gitu. Karet kalau kamu tarik makin panjang, penampangnya akan mengecil. Jadi dengan L yang membesar dan A mengecil, itu R-nya akan mengecil. R-nya akan membesar. Semakin sulit dilewati. Jadi ini betul, ya. Jadi yang benar nomor 2, 1, dan 4. Oke, kita lanjut nomor 3. Dalam sebuah percobaan menentukan hambatan kawat menggunakan konsep hukum Ohm. Hukum Ohm ya, hukum Ohm itu V I kali R. Dihasilkan grafik seperti ini. Maka dapat disimpulkan nilai hambatan kawatnya berapa. Sumbu Y menunjukkan volt, tegangan, sumbu X menunjukkan arus. Jadi kita pilih satu titik yang bagus, yang pas itu di sini ya. Kalau ini kan meleset nih, kita nggak tahu ini berapa. Ini juga nggak enak ya. Enak yang ini udah jelas di sini dan di sini. Voltnya itu 20 volt. Sementara arusnya itu kita bisa lihat di situ 0,8 ya. 20 volt sama dengan 0,8 kali R. Kita cari R-nya. Sebentar. Saya ambil kalkulator saya dulu. 20 bagi 0,8 itu dapat 25 ohm. Gitu. Nomor 3. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ada rangkaian resistor seperti ini. Hambatan total dari rangkaian adalah. Nah, kita lihat dulu perjalanan arusnya ya, supaya kalian paham dari paralelnya. Arus kan akan keluar dari kutub positif
sampai sini. Nah, ketika di percabangan ini dia akan kepecah dua. Ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. Gitu. Ya kan? Berarti itu kayak di paralel kepecah. Terus sampai di percabangan ini arus yang melewati R1 itu kepecah dua lagi ya. Tapi hambatan yang di daerah sini itu nggak ada hambatannya. Di jalur ini. Maka kalau hambatan di jalur ini nggak ada hambatan, arus akan milih ke sini semua. Nggak ada yang lewatin R3, R2 sama R3 nih, nggak ada. Jadi dia nggak berguna, buang aja. Ya, nah yang lewatin R4 baru gabung ke sini. Ini berarti seakan-akan simpelnya cuma gini doang. Ini ada R1 sama R4 paralel. Satu hambatannya 4 ohm. Jadi 1/R paralel sama dengan 1/4 tambah 1/4. Ya, R paralelnya kita dapat 2 ohm. Gitu, hambatan total rangkaian. Oke, kita lanjut nomor 5. Pada rangkaian di bawah ini, semua lampu identik mula-mula saklar dibuka. Nah, kalau saklar dibuka, itu berarti hambatannya jadi kayak gini ya. Cuma ada 2 doang tuh, yang di sebelah kiri. Terus ini ada L1. Ini L4, L3, L1. Nah, baterainya di sini. Ini kondisi mula-mulanya. Kondisi akhir, saklarnya ditutup. Jadi sekarang yang paralel ada 3 nih. Nah, gini ya. Ini L4, L3, L2, L1. Maka yang mana yang lebih redup, mana yang lebih terang. Kita perhatikan begini. Dari dua keadaan ini, kalian harus lihat hambatan totalnya dulu. Ya, kita lihat hambatan totalnya. Ini analisa secara kualitatif ya. Jadi kita nggak ngitung banyak. Jadi ini kan R, R, R. Kalau paralel gini, hambatannya jadi R/2. Jadi di kondisi awal ini, R totalnya adalah R/2 dibagi R/2 tambah R, gitu ya. Nah, itu jadi 3/2R. Ya. Sementara untuk yang bagian kanan, ketika ini paralel, jadi R/3 sama R. Jadi R totalnya 4/3R. Ya, dari R/3 tambah R. 4/3R, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa R-nya itu R total itu membesar. Mengecil. Dari 3/2 jadi 4/3. Mengecil. Karena R totalnya mengecil, berarti I totalnya akan membesar. Gitu. Ya, nah, I total itu ngefeknya ke dia akan langsung berhubungan ke lampu 4 gitu. Sehingga lampu 4 ini akan makin terang. Nah, gini dulu. Karena lampu 4 ini makin terang, jadi dia ibaratnya dia ngambil energi dari mana? Ya dari ketiga lampu ini. Gitu. Sehingga lampu 3 dan lampu 1 itu akan makin redup. Ya. Jadi L4 makin terang. Udah. Terus L3 dan L1 makin redup. Jadi poin 3 betul. Poin 1 betul. Terus L3 dan L4 menjadi lebih terang, ini salah. Ya, jadi yang benar 1 dan 3. Gitu ya. Kita lanjut nomor 6. Ada rangkaian seperti itu. Agar lampu tidak menyala, berarti lampunya ini dibuang, tidak ada arus yang ngalir di situ ya. Maka berapa perbandingan kawat 1 dan kawat 2? Nah, kita gambarkan ulang dulu supaya kalian notice ini adalah rangkaian apa. Arus akan keluar dari sini sampai sini kepecah 2. Saya gambarin gini ya. Kepecah 2 atas sama bawah. 12 sama 3. Terus yang 12 kepecah 2, ada yang ke lampu, ada yang ke R1. Yang ke lampu saya tulis di sini, yang ke R1 saya tulis di sini. Nah,
Terus yang lampu gabung sama yang 3 ohm. Setelah itu dia keluar ke R2. Lalu sampai di sini R2 dan R1 itu bergabung terus keluar ke baterai. Nah, dari sini kelihatan ini adalah jembatan Wheatstone ya, gambarnya ya. Supaya L-nya hilang, maka berlaku kali silang. 12 kali R2 akan sama dengan 3 kali R1. Nah, gitu. Oke, kita masukin 12 kali R2, R itu rho L per A. Di sini dia bilang panjangnya sama, L-nya sama, rho-nya juga sama karena bahannya sama. Rho L per A 2, yang ini 3 rho L per A1. Rho-nya bisa dicoret, L-nya bisa dicoret. Jadi 12 per A2, A itu luas penampang, dia tanya diameter. Luas penampang kita buka jadi 1/4 pi D2 kuadrat. Yang ini 1/4 pi D1 kuadrat. 1/4 pi kita bisa coret, supaya kuadratnya hilang kita akar. Coret juga ya, 4:1 ya. Kalau diakar berarti jadi 2 per D2 sama dengan 1 per D1. Nah, yang ditanya D1 banding D2. Kalau kita kali silang, 2D1 sama dengan D2, D1 per D2 sama dengan 1 per 2. 1/2. Oke, nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Seorang siswa ingin membuat pemanas dari kawat nikelin yang memiliki hambat jenis, itu rho ya, 5 kali 10 pangkat, 10 pangkat min 7 itu. Kemudian luas penampang 0,1, A-nya 0,1 mm kuadrat, yang ini ohm meter. Kawat dibuat spiral untuk menjadikan pemanas listrik dengan tegangan 12 volt. Jika diinginkan daya pemanas power 72 watt, maka L-nya berapa gitu. Nah, ini ada daya sama tegangan. Rumus daya yang ada tegangan itu V kuadrat per R. Jadi, kalau ini kita masukin dulu, P-nya 72, V-nya 12. Kita dapat R-nya dulu tuh. 12 kali 12 kuadrat bagi 72 ya. Hasilnya 2 ohm. Nah, R itu rumusnya rho L per A untuk kawat ya. Tinggal masukin R-nya 2, rho-nya ada 5 kali 10 pangkat min 7. L-nya kita mau cari, luasnya ada 0,1 mm kuadrat, harus jadiin meter kali 10 min 3. Dari sini kita cari L-nya. Nah, ini dapatnya 400 meter. Bentar, apa saya cek dulu ya kalau nggak ada jawaban. Rho L per A 72 1/12 kuadrat bagi 72 2 ohm. 2 ohm sama dengan hambat jenisnya 5 kali 10 min 7 rho L per A. Jadi 2 kali 0,1. Oh, ini milimeter kuadrat. Milimeter kuadrat itu jadiin meter jadi pangkat min 6. Ya, 2 kali 0,1 pangkat min 6 dibagi 5 kali 10 min 7. Oke, hasilnya 0,4 meter. Gak ada jawaban. Gitu, nomor 7. Kita lanjut nomor 8. Diberikan rangkaian listrik searus searah seperti satu loop. Nah, dia udah bilang nih, satu loop ya, searah satu loop seperti pada gambar. Ada voltmeter di tengah, tegangan yang terbaca di voltmeter. Jadi voltmeter itu hambatannya besar sekali, jadi nggak bisa dialiri arus di sini. Jadi yang ada voltmeter itu sebenarnya kayak kawatnya terputus gitu, nggak nyambung ya. Makanya ini cuma ada satu loop. Nah, misalnya saya buat loopnya begini, berarti loop ya, loop rumusnya sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Jumlah GGL-nya ini kena plus 6, terus plus 3, jadi plus 6 tambah plus 3, tambah jumlah I kali R. I-nya berarti cuma ada satu I ya, R-nya ada macam-macam, jumlahin semua. 2 tambah 1 tambah 2
tambah 3 tambah 1. Semua hambatannya. Ya, 2, 1, 2, 3, 1. Sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat 9i sama dengan min 9. 9i sama dengan min 9, berarti i-nya kita dapat min 1. Karena min berarti arah yang saya udah tentuin itu kebalik. Jadi arah arusnya nanti begini. Nah, di setiap kabelnya. Setelah kita dapat i-nya, yang ditanya tegangan VPQ. P titik ini, Q di sini. Kamu boleh lewat kiri, P ke Q, atau lewat kanan. Ya, kalau lewat kiri berarti baterainya dulu kena min 6. Terus I-nya searah kali 1 ohm sama 2 ohm. Jadi min 6 tambah I 1 ampere kali 3. Dapatnya min 3 volt. Tapi kalau VPQ yang ini jalur kiri ya. Jalur kanan juga sama harusnya. Baterainya kena plus 10, plus 3. Arusnya plus min I karena melawan arah. Hambatannya ngelewatin 2, 3, 1. Jadi 3 kurang 1 kali 6. Min 3 volt juga. Jadi jawabannya udah bener yang min 3 volt. Nomor 8. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Nilai yang ditunjukkan pada voltmeter lagi. Nah, seperti yang tadi saya bilang di nomor 8 ya, voltmeter itu rangkainya putus. Jadi yang ini nggak ngefek nih. Resistor yang 4 ohm bisa kita buang karena nggak ada arus yang akan ngalir di situ. Maka anggap aja ini titik A, ini titik B ya. Nah, ini loopnya cuma satu doang, ini doang. Yang terjadi loopnya ya. Jadi sigma GGL kenanya di min 5 tambah I kali resistornya 154 sama dengan 0. Jadi 10i sama dengan 5, i sama dengan setengah ampere. Udah benar, berarti arusnya akan ngalir seperti ini, setengah ampere. Nah, yang ditanya VAB. VAB enakan lewat ini aja langsung direct ini ya. VAB berarti tinggal I kali 4, setengah kali 4, 2 volt saja. Nomor 9. Oke, kita lanjut nomor 10. Sebuah lampu pijar yang memiliki spesifikasi, jadi ada lampu spesifikasinya dayanya 55 watt, tegangannya 110 volt. Tapi dipasang pada tegangan 220 volt. Nah, kita lihat ya. Ini ada lampu. Tapi dipasangnya di tegangan 220 volt. Ini kan tegangannya kebesaran ya. Dari spesifikasinya dia. Nah, karena tegangannya kebesaran, kamu harus seriin lampu ini dengan suatu hambatan supaya tegangan 220 volt ini kebagi dua gitu. Kalau seri kan tegangannya terbagi, pembagi tegangan ya. Nah, pertama kita cari dulu supaya menyala normal itu berarti harus sesuai dengan spesifikasinya. Kita ada P sama V. Kita bisa cari dulu hambatan lampunya berapa, P V kuadrat per R. 55 sama dengan 110 kuadrat per R. R-nya kita dapat 220 ohm. Kemudian ada P, V kali I. P-nya 55, V-nya 110. I-nya setengah ampere. Jadi di sini si lampu ini dia 220 ohm dan harus dialiri oleh arus setengah ampere. Maka berapa resistor yang kita tambahin di sini? Gitu pertanyaannya. Jadi pertama jelas ini secara seri. Nah, resistornya berapa kita hitung. Kan V sama dengan I kali R ya. V-nya 220, I-nya setengah. R-nya lampu, 220 tambah R. Secara seri berarti dijumlah ya. R-nya R total. Dari sini kita dapat 440 sama dengan 220 tambah R. R-nya kita dapat 220 ohm. Yang E. Oke, kita lanjut. Nomor 1. Saya nomor 1.
ada gambar seperti ini. Dia tanya pertama hambatan totalnya rangkaian berapa dan arus dan tegangan pada 6 ohm dan 9 ohm. Ini kita gambar ulang dulu supaya kalian jelas dari paralelnya ya. Baterai, mulai dari baterai arusnya begini kepecah dua. Kalau saya gambar ini, apakah benar ini kepecahnya? Kalian harus perhatiin lagi. Pertama dia pecah sini sama ke sini ya. Tapi yang ke kanan ini nanti akan kepecah dua lagi. Jadi seakan-akan dari awal itu udah langsung kepecah tiga. Ya. Nah, ini. Ya. Yang 3 ohm misalnya saya gambarin yang ini, terus ini yang 6 ohm sama 9 ohm. 3, 6, 9 ya. Terus yang 6 sama 3 itu gabung. Lalu keluar ada resistor 3 lagi. Baru yang keluar 3 sama 3 sama 9 ini baru bergabung terakhir. Nah, gambarnya kayak gini, seri paralelnya. Jadi R total, ini saya kasih nama dulu aja ya. Ini R1, R2, R3, R4. 1 sama 2 dulu kita paralel. Seper R12 sama dengan sepertiga tambah seper 6. R12 nya 2 ohm. Terus 123 nya itu seri. Kita seri sama si 3 ya. R123 berarti 2 tambah 3, 5 ohm. Baru terakhir paralel sama si 4. Jadi seper R total itu seper 5 tambah seper 9. R totalnya kita dapat dapatnya 45 per 14 ohm R totalnya ya. Seper 5 tambah seper 9 ya, jelek. Nah, terus untuk dapetin arus dan tegangan pada 6 ohm dan 3 ohm. Jadi ini yang ditanya I2 V2 ya. Sama I 9 ohm itu 4. I4 sama V4. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya tinggal pakai pembagi arus atau pembagi tegangan. Kita ngelihatnya gini. Ini kan total tegangannya kan 9,6 volt. Sini ya. Ini kan 9,6 volt. 9,6 volt ini itu punyanya kalau paralel V-nya sama kan. Ini kan paralel antara 1 2 3 sama 4. Jadi V total itu akan sama dengan V4 akan sama dengan V123. Yaitu 9,6 volt. Jadi dari sini kita dapat V4 itu 9,6 volt. Sehingga I4 tinggal V dibagi R. Gitu ya. V4 9,6 bagi 9. Kita dapat I4. 16 per 15 ampere. Nah, ini udah menjawab yang V4 sama I4. Ya, nah sekarang dari V123 yang 9,6 volt, kita lihat V123 itu akan kepecah jadi V12 dan V3. Kita buat dulu perbandingannya. V12 banding V3, pembagi tegangannya, akan sama dengan R12 banding R3. R12 itu 2 ohm, R3 itu 3 ohm. Nah, jadi kita butuhnya yang V12 karena kita mau cari V2. V12 berarti 2 per 5 kali 9,6. Dari sini kita dapat 3,84 volt V12-nya. Ini otomatis akan kita dapetin V2 karena mereka paralel. V2 udah dapet, berarti kita bisa cari I2. V2 sama dengan I2 kali R2. V2-nya 3,84, R2-nya R2 itu yang 6. Jadi I2-nya kita dapat 3,84 bagi 6. 0,64 ampere. Ini I2, ini V2, ini I4, ini V4 ya. Seperti itu esai nomor 1. Kalian bisa lihat. Oke, satu lagi esai nomor 2
Ini udah jelas, perhatikan rangkaian dua loop di bawah ini, soal dua loop ya. Kita mulai dari tentuin loopnya dulu ya. Saya buat loopnya misalnya begini sama begini, searah ya. Ini loop I1 yang kiri, ini loop I2. Kita mulai dari loop I1 dulu. Loop I1 berarti bersamanya baterai dulu kena min 5. Min 5 tambah I1 ngelewatin yang 1 ohm, 2 ohm. Yang di tengah ini 1 ohm. Satu lagi ya, 121 berarti. Dikurang I2, I2-nya dikurang karena melawan arah ya. I2 ngelewatin 1 ohm. Dari sini kita dapat 4I1 kurang 2I2 sama dengan 5. Satu sama. Kemudian loop I1, baterainya dulu kena plus, itu 7 volt ya, berarti plus 7. Terus tambah I2, I2 nya ngelewatin 1, 3, 2. Terus dikurang sama I1, I1 nya dilewatin sama 1. Nah dari sini kita dapat min I1 tambah 6 I2 sama dengan min 7. Nah gitu ya, kita eliminasi dulu mereka berdua supaya gampang. Yang bawah saya kali 4 aja ya, jadi min 4I1 tambah 6I2 sama dengan min 7. Yang atas 4I1 tambah min 4I1 min 2I2 sama dengan 5. Ini kita jumlahin, 4I1 nya hilang. Ini jadi 4I2 sama dengan min 2 ya. Oh, yang ditanya dihamburkan pada hambatan R1. R1 ohm itu yang tengah ya. Yang tengah. R sama ya, yang tengah. Bentar. 121. Oke. I1 tambah 6I2 min I1 tambah 6I2 sama dengan min 7. Oh ya, sorry. Ini min 28. Salah hitung bentar. Min 28 tambah 5. Min 28 tambah 5. Oh sorry, ini juga salah. 6 nya belum dikali 4 ya. Jadi 24 ini harusnya. Nah, 24 kurang 2. Jadi 22 I2 sama dengan 24 kurang 2. 28 min 28 tambah 5. Bentar, ini ada salah ngitung nih. Sebentar. Oh, ini I1 nya 1. Nah, tuh. Berarti ini 23. Akan sama dengan min 23. Nah, jadi I2 nya jadi min 1 ampere. Berarti I2 nya kebalik ya arahnya ya. Ketika kita pasang, kita balik arah. Seperti ini. Nah, 2 ampere. 1 ampere. Ya. Sekarang kita cari I1. I2 udah dapet, masukin aja ke sini. Berarti 4I1 min 2 kali min 1 ya, sama dengan 5. Jadi 4I1 tambah 2 sama dengan 5. 4I1 tambah ini min 1I2. Nah gini ya, jadi nih tambah 1 berarti 4I1 sama dengan 4I1 nya 1 ampere. Nah I1 nya 1 positif, udah bener berarti di sini perjalanan arusnya seperti itu ya. Nah yang di tengah kalian bisa lihat dari percabangan itu ya, percabangan titik merah itu. I masuk sama dengan I keluar. Yang di tengah saya kasih nama ini I3. Yang masuk udah ada yang biru. Yang biru itu kan 1 ampere. 1 ampere tambah 1 ampere. Berarti I3 nya itu 2 ampere. Nah I3 itu yang melewati si hambatan 1 ohm. Jadi dari sini kita cari daya itu I kuadrat kali R. Jadi 2 kuadrat kali 1, 4 watt. Beres.
Ya, kira-kira ini porsi lengkapnya dari listrik dinamis. Kira-kira level seulangnya kayak gini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.